Di episode kemarin kita sudah tahu kalau Namgong Seon sudah sampai di tempat pelatihan Satgas khusus. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan di sana ada seseorang yang sedang keracunan. Dengan tiba-tiba, wanita itu mencekram pria di sana dengan sangat kuat. Pria itu bergumam, "Kenapa kamu melakukan ini?" Dan tiba-tiba, pria itu mengeluarkan banyak darah dari mulutnya. Di belakang pria tersebut ada seseorang yang berkata, "Bukankah kamu salah satu top 10 di dunia bela diri?" Dengan tiba-tiba, pria di sana langsung menyerang orang misterius itu. Tetapi sebelum serangan itu mengenai sosok misterius itu, dia sudah mencekram leher pria tersebut. Orang misterius itu berkata, "Jenius yang telah mencapai puncak penguasaan racun. Selamat datang di tanah di mana racun mengalir." Kita beralih di sisi Taeyong. Di sana Namgong Seol berkata, "Jadi area ini adalah sumber yang digunakan kelantang di Sichuan untuk mengekstrak racun. Pantas saja, bahkan serangga dan katak bisa terkena racun. Misi kita untuk memediasi konfliknya. Tapi rasanya seperti kita akan dipanggang sampai mati. Bahkan sebelum kita bertemu pria dari suku orang itu." "Hai Jang Sam, aku ingin menanyakan sesuatu. Jangan bicara padaku. Bahkan membuka mulutku pun terasa melelahkan. Apa benar seniman bela diri Taeyong telah mencapai tahap harmoni? Kenapa kamu peduli? Maksudku, bukankah itu aneh? Dia bahkan bukan salah satu top 10 seperti kakekku. Tapi dia jadi kapten pasukan khusus. Fakta bahwa dia menekan pemberontakan klan Jegal sendirian dan mempertimbangkan seorang figur luar biasa yang menyerap esensi darah iblis dan memilihnya sebagai master. Artinya, pasti dia telah membuktikan sesuatu. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, itu masuk akal. Jadi benar, dia telah mencapai harmoni." "Kamu pergi kemana, Jang Sam?" "Hai, aku Jang Sam dari Sekte Bengar. Senang bertemu denganmu." Di saat Jang Sam dan Seon berjabat tangan, tiba-tiba Jang Sam mencekram tangan Seon. Setelah itu, Seon pun langsung membalasnya. Jang Sam bergumam, "Ini bukan hanya kekuatan cengkeraman. Kekuatan yang luar biasa dari tangannya melonjak ke seluruh tubuhku." Tiba-tiba Seon pun melepas tangan Jang Sam. Jang Sam berkata, "Kalau kamu tidak bisa mengendalikan kekuatanmu, bagaimana kamu akan menguasai seniman bela diri dengan benar? Kamu sepertinya tipe yang akan menghancurkan sendok saat makan. Bagaimanapun kamu sudah dengar sesuatu dari Master Taeyong soal misi ini. Sebenarnya aku ingin menanyakan padamu. Jaringan informasi dari Sekte Bengar terkenal di seluruh Murim. Beberapa bahkan bilang Sekte Bengar benar-benar pemimpin Murim. Ayolah, itu tidak masuk akal. Mungkin saja kalau itu Shaolin atau Wudang, tapi bukan kami. Tidak, seseorang tidak bisa menaklukkan dunia hanya dengan kekuatan otot. Informasi adalah kunci terpenting dalam menangani krisis.
Selain itu, bukankah kamu seorang rank tinggi? Salah satu 6 tetua Sekte Bengar. Bagaimana kamu mengetahuinya? Baiklah, aku akan membocorkan sedikit rahasia surgawi. Hanya untuk murid kesayangan Master Taeyong, seniman bela diri jenius kelantang di Sichuan. Tang Sukgun secara alami berpartisipasi dalam perang besar. Pada saat itu, selain dari Heavenly Demon yang mendapatkan pasukan aliansi bela diri dalam posisi yang sulit, tidak lain dan tidak bukan adalah Poison Demon. Selain itu, yang menyelamatkan aliansi adalah racun yang kuat, Tang Sukgun. Dia punya pengetahuan mendalam dalam seni racun, yang membuatnya juga sangat ahli dalam penyembuhan racun. Banyak yang percaya Tang Sukgun akhirnya memutuskan hasil dari perang besar. Tidak mengejutkan, dia ada di antara top 10 seniman bela diri. Tapi jenius yang fokus dengan intens pada satu hal biasanya menjadi gila. Bagaimanapun katanya, dia menyebabkan banyak insiden aneh karena kepribadiannya yang eksentrik. Jadi bagaimana sekarang? Untuk sekarang kita beralih di malam hari sebelum keberangkatan Taeyong. Orang di sana berkata, "Ini agak memalukan untuk dijelaskan. Kami khawatir kalau kami mengungkapkan ketidakhadiran Tak Shogun yang sebenarnya, mereka mungkin tidak akan mengirim pasukan khusus. Aku tidak bermaksud untuk bilang kamu mengusir Tang Shogun. Tang Shogun terkenal di antara para master. Bagaimana mungkin kami mengusirnya? Memang benar, ada percobaan untuk melakukannya, tapi itu tidak jadi. Setelah itu mungkin karena merasa bersalah telah membunuh kaumnya sendiri, Tang Sukgun mundur dari posisinya dan sejak saat itu hidup menyendiri. Mengetahuinya yang tidak ada, keluarga pria itu terus membuat masalah. Kita beralih di waktu yang sekarang. Taeyong bergumam, dengan hilangnya Tang Sukgun, satu dari 10 master hebat, keseimbangan kekuatan dengan keluarga pria itu terguncang. Itu artinya aku harus menangani kekuatan dengan level yang sama yang dimiliki Tang Sukgun. Dengan tiba-tiba, kuda yang dikendarai Taeyong mengeluarkan darah. Taeyong pun langsung melompat dari kuda tersebut. Taeyong terkejut setelah melihat sesuatu di depannya. Dia berkata, "Ini sebuah racun." Taeyong pun mengeluarkan kekuatannya untuk menghilangkan racun di daerah tersebut. Serangan Taeyong pun sampai membuat daerah tersebut bersinar. Taeyong berkata, "Semuanya aman. Racunnya tidak sekuat yang aku kira. Jika racun yang kuat, kamu harus membangun resistensi racun sampai level ini." Taeyong bergumam, garda terdepan semua telah diisi oleh pasukan elit sekte, tapi barisan belakang hanya terdiri pasukan kedua unit khusus. Taeyong berkata, "Cepat periksa barisan belakang." Barisan belakang tidak terlihat dimanapun. Sungguh sebuah bencana. Kita beralih di tempat Jang Sam. Dia berkata, "Bagaimanapun bahkan figur penting seperti itu punya kelemahan. Sepertinya kelemahannya adalah wanita. Hal seperti itu biasanya ditutupi dengan istilah hero romantis. Masalahnya,
Dia bukanlah seseorang yang menyukai wanita. Dia orang bodoh yang bahkan tidak tahu cara untuk berbicara pada mereka dengan benar. Pikirkan saja bagaimana seseorang petapa yang menghabiskan hidupnya dengan mengunci diri, bahkan memotong kata dan serangga beracun. Bahkan ada rumor bahwa baunya lebih buruk dari kami para bengar. Tunggu, Seon bergumam. Aku tenggelam dalam percakapan sampai aku tidak menyadari tandanya. Seon berkata, saat ini kita benar-benar dikepung. Apa maksudmu? Di sebelah sana, sesuatu yang luar biasa telah muncul. Kita beralih di tempat Taeyong. Orang di sana berkata, kamu tidak boleh masuk dari sini. Apa yang kamu bicarakan? Tempat ini di bawah kendali keluarga Tang untuk waktu yang lama. Kamu bukan dari keluarga Tang, kan? Aku Taeyong, petugas dari unit khusus aliansi bela diri. Aku dikirim untuk memediasi konflik di sini. Aku ingin berbicara dengan pemimpinmu. Ketua Agung tidak mau bernegosiasi. Dengan tiba-tiba, Taeyong mengeluarkan kekuatannya sampai membuat orang di sana ketakutan. Orang di sana bergumam, ini tidak mungkin. Apa ini? Kekuatan seseorang yang telah mencapai transcendent. Taeyong berkata, apa kamu datang jauh-jauh ke sini hanya untuk mengoceh dengan bawahan rendah sepertiku? Kalau kamu mau terus mengoceh, bersiaplah untuk mempertaruhkan nyawamu. Mau itu keluarga Tang atau aliansi bela diri. Taeyong tiba-tiba menyerang orang-orang di sana dan mengajar salah satu orang di sana. Teman-temannya pun mulai maju, mau menyerang Taeyong. Taeyong pun mulai bertarung melawan orang-orang di sana. Tiba-tiba dari jarak jauh ada serangan mengarah pada Taeyong. Dan serangan tersebut sampai membuat ledakan besar. Kita beralih di tempat Seon. Yang Sam berkata, apa yang barusan itu? Sepertinya mereka akhirnya melakukan pergerakannya. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi di garda depan. Bukankah kita harus bergegas dan bergabung dengan mereka? Saat ini kita dikepung. Kalau begitu kita harus menerobos kepungan mereka. Kita dikepung, tapi mereka tidak menyerang. Mereka tidak mau kita ikut campur. Mereka mungkin hanya mau berurusan dengan keluarga Tang. Jadi untuk sekarang kita tunggu saja. Master Taeyong mungkin sedang berkompromi. Benar, Master Taeyong adalah ahli level tinggi yang telah mencapai tahap harmoni. Seon bergumam, kalau dia bisa menggunakan apa yang telah kuajarkan dengan benar, dia pasti bisa menahannya. Kita beralih di tempat orang-orang yang dihajar oleh Taeyong. Salah satu orang di sana berkata, maafkan saya, Ketua Agung. Setelah itu, Ketua Agung pun berjalan mengarah ke tempat Taeyong. Taeyong dan Ketua Agung pun mulai bertemu. Apakah mereka akan bertarung? Kalian penasaran? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.
dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah.